Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas lagi ya. Karena kita nih memang nggak jauh-jauh dari komoditas finance ya kan. Yang lainnya yang ngekor-ngekor aja, tapi yang view lebih menarik kalau ISG bullish tuh komoditas dan finance. Apalagi sektor-sektor komoditas tuh banyak yang murah isu, banyak sentimen positif ya. Itu. Jadi kita langsung ke yang pertama, Medco. Tapi sebelumnya kita review dulu indeks dunia seperti apa semalam. Dow Jones menguat 0,53%, S&P 500 0,7% menguat, terus Nasdaq-nya menguat 1%, Eropa rata-rata hijau ya, sedikit aja yang merah, terus Asia 90% hijau kemarin, bahkan yang luar biasa tuh Kospi ya. Indeks Korea itu naik 17,9%. Wah, itu kalau di market Indonesia tuh rame tuh yang scalping ya. Kalau ada seperti itu, kan? Tapi jangan lihat naiknya. Tapi jangan lihat naiknya aja 17%. Kospi sebelumnya tuh turun berapa persen? 8% apa 9%? Itu pasti ngeri juga kan penurunan saham. Ya, seperti itulah. Namanya market tuh pasti ada plus minusnya. Yang naiknya kenceng pasti turunnya kenceng. Yang naiknya pelan-pelan turunnya juga biasanya pelan-pelan. Nah itu aja indeks Indonesia kemarin naik 0,8% ke harga 6.236. Kita lihat untuk harga oil. Nah oilnya menguat ya. Kenapa nih? Kembali ada perang. Bahkan nih kemarin Cina sangkal bakal kirim 400 peluncur rudal ke Iran untuk melawan AS. Nih rame nih. Udah negara-negara lain nih udah mau ngikut nih. Mana yang pro Iran, mana yang pro Amerika ya. Kita lihat aja lah. Ya. Terus oilnya menguat lagi. Sudah di atas EMA 20 lagi. Di atas 80 lagi. Sekarang di 85. Tapi semalam itu harga pertama itu turun ya. 3.000. Semalam harga pertama malah turun ya. 350 kalau di Kalimantan penurunannya dari 16.650 ke 16.350 apa 6.300 16.300 di tempat Bapak Ibu seperti apa tuh ya. Terus seperti ini ya udah harga oil di maintain kayaknya sulit udah turun di bawah 70 lagi ya. Udah kemarin minggu lalu atau bulan lalu itu swing low-nya aja 68 terus naik lagi udah stabil. Kalau pandangan saya stabil. Kalau view technical ini bisa jadi swing low atau wave 2 setelah dia rally panjang nih. Ini kan ini dia waktu itu masih di 54 55 rally. Ini wave 1. Nah, ini swing low atau bisa dibilang wave 2, wave 3 bisa sampai 120 lagi. Kita nggak tahu sentimennya apa. Ya kan mudah-mudahan jangan lah ya. Kalau oil ke 100 lagi ya aduh, berdampak banget Bapak Ibu. Ya, sekarang aja naik kan. Gimana harga barang-barang di tempat Ibu? Gimana harga barang-barang di tempat Bapak Ibu? Pasti naik kan? Harga makanan udah naik tuh. Rata-rata ya. Makanan tuh naik 10% tuh. Bahkan ada minuman yang naik 100%. Ya kan? Jadi itu aja untuk oil. Gimana XAU? XAU lagi sideways, belum kemana-mana ya. Tapi kalau dilihat dari XAU ya belum kemana-mana, lagi sideways di 4.000 sampai 4.200. Nih, dia masih sideways. Ya, itu aja. Kita kembali ke Medco, saham Indonesia yang kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,39%. Tapi lihat Bapak Ibu, oil menguat, harusnya Medco terbang. Wah, ada big distribusi nggak masalah. Nih, pakai support berapa? 1.200 jangan jebol. Kalau jebol nih simple analisa kondisi market seperti ini nih Bapak Ibu ya, yang antara ISG itu mau ke atas atau ke bawah. Tapi lebih potensi ISG itu arah nembus 6.500. Tapi potensi ISG itu ke arah 6.500 dan kalau tembus itu 7.000. Ya udah, gini aja buat. Ini kan mumpung sideways. Harapannya minggu ini swing low. Kalau harapannya minggu ini swing low ya udah. Pakai plan seperti ini. Cut loss-nya dalam ya. Iya. Karena belinya juga dekat resisten kan? Dekat 1.300 wajar. Kalau risknya besar, tapi jangan ke situ. Kalau Medco ini tembus 1.330 sampai 1.350, arahnya 1.500, 1.600 tuh. Risk rewardnya masih bagus lah. Mudah-mudahan nggak open gap up ya. Kita lihat aja ke depannya. Menarik Medco. Itu aja untuk Medco ya. Boleh cicil beli nggak?
disclaimer, tapi ya boleh risknya, mumpung kalau Bapak Ibu cicil beli risknya makin kecil. Kalau dilihat time frame weekly, wah koreksi biasa setelah 3 minggu bahkan 4 minggu candle hijau naik dari 1000 ke 1400 naik 40%, wajar kalau ada koreksi dikit ke atas. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Menarik bulanannya. Waduh, candle bullish single pink. Bagus ya. Oke nih untuk Medco. Harusnya sih cenderung ke atas ya. Medco. Lanjut Elsa. Kalau dilihat dari broker smartnya akumulasi. Dan dia lagi di resisten. Walaupun nggak tembus, nggak closing di atas resisten, tapi ya di area resisten dia closing. Candlenya merah tapi hammer, nggak masalah. Hijau. Kalau pandangan saya, Senin melanjutkan kenaikan. Harga oil menguat, harusnya dia menguat. Target 800 masih sama di Agustus. Artinya ada potensi upside 10-14%. Ya, risk reward. Ya, kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 640 ya dalam lah. Sudah resiko, pokoknya beli harga tinggi, resikonya cut lossnya lebih dalam. Kalau saya sih nggak mikir, nggak lihat support resisten. Pokoknya saya beli itu kalau turun 5% saya cut loss. Artinya misalnya seperti itu sistem tradingnya. Artinya kalau dia beli di 695, cut lossnya di 660 atau ya 660. Boleh nggak seperti itu? Tapi kan supportnya masih di 660. Ya nggak salah juga. Mungkin dia udah pengalaman, udah bertahun-tahun, dia kayak gitu aja. Kalau dia ada insting, feeling di saham, ya dia beli, turun 5% dia cut loss. Nggak peduli technical. Bisa nggak kira-kira itu menghasilkan profit? Ya mungkin bisa. Buat dia ya itu tadi, kembali lagi Bapak Ibu ya. Pengalaman, jam terbang. Mana mungkin orang 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan paham market. Kayaknya berat. Mesti melewati 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harus melewati, karena market ini kan selalu berubah-ubah. Pasti dia juga nanti berubah-ubah tuh strateginya. Ya nggak ada ilmu pasti tepat 1+1 2. Jadi itu dipakai seumur hidup ilmunya, nggak bisa di market selalu berubah. Tapi perubahan market itu akan terbaca oleh Bapak Ibu saat ya jam terbang. Kembali lagi jam terbang. Gimana cara screener saham yang bagus? Apakah pakai EMA 20 kalau dia cross, atau pakai EMA 5 kalau dia cross ke atas EMA 20 artinya sahamnya bullish? Bisa jadi. Coba aja. Nggak ada yang salah ya. Jadi kalau ada orang yang menilai atau menjelekkan atau membilang halusinasi ilmu lain, mungkin dia nggak paham, dia nggak belajar, atau yang lagi rame di X ya, baca untuk pergerakan bandar, baca barang bandar. Mungkin ketahuan caranya. Jadi dia gimana caranya untuk ya itu jangan sampai menyebar luas. Kalau kesebar luas ya ibaratnya kalau banyak orang belajar, waduh, dia agak kesusahan ngumpulin barang biasa seperti itu. Bisa nggak? Ya bisa. Ya kan di market nih nggak ada. Jadi kalau ada yang menjelekkan ilmu lain ya mungkin karena juga sertifikatnya ya kan, WMI, WPPE, CFA, apalah di belakang namanya itu panjang. Tiba-tiba ada orang yang cuman duduk di rumah baca-baca broker summary, lihat chat, bisa profit lebar banyak. Bingung kan? Wah, ini kayaknya mengganggu. Ya itulah namanya di dunia ini, apapun yang akan cepat terlihat itu pasti ada saingannya. Yang cepat growth, cepat terkenal itu pasti ada saingannya Bapak Ibu ya. Ilmu apapun, bisnis apapun, kalau terlihat terkenal, viral, pasti ada, nggak lama ada saingannya. Saling-saling menjelekkan kadang kan ya. Kalau bersaing sehat ya harusnya cari yang terbaik, yang mana yang enak. Ya namanya kita user, ya tergantung kita mau pilih yang ini atau yang A atau B kan C. Nah itu. Jadi itu ya. Saya sudah pelajari beberapa ilmu ya, tergantung kembali lagi ke pengalaman. Mana yang cocok. Dan itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya nggak
terjerumus juga ke yang menjelek-jelekan ilmu yang Bapak Ibu nggak paham kan? Atau Bapak Ibu sudah mencoba namun gagal, jadi menjelekkan, wah ini ilmunya nggak bagus. Padahal ada yang lain udah bisa sukses kan, misalnya berhasil. Nah, itu. Jadi itu aja ya. Kembali lagi ke Elsa. Nah ini juga lihat Bapak Ibu, saya nggak ada pakai indikator macam-macam. Saya cuma lihat chart, lihat MA20 nih ya sebagai pendukung, MACD, volume, udah. Broker summary udah simple, karena saya tradingnya jangka pendek. Ngapain saya hitung-hitung fundamental kalau uang saya juga nggak terlalu banyak ibaratnya kan. Lama dulu juga saya itu awalnya fundamental, mikirnya investasi. Kenal awal itu kan reksadana. Kok lambat reksadana saham, reksadana RDPU. Pindah ke saham, coba invest, nabung-nabung, hitung-hitung. Kayaknya berat ya. Ada lihat orang kok cepet ya trading. Coba trading awal setahun pertama itu loss terus. Bingung juga mana nih yang bagus ilmu. Saya coba pelajari. Saya ikut beberapa kelas juga. Saya coba pelajari. Dan akhirnya ya itu kembali lagi pengalaman. Kuncinya kalau Bapak Ibu nggak mau belajar, cuman mau duduk manis, cari mentor atau cari yang memberikan stock pick bagus. Ya nggak mungkin juga dalam satu grup Bapak Ibu bisa win rate-nya 100%, kayaknya nggak bisa juga. Ya cari mana yang cocok dengan style trading atau investasi Bapak Ibu, psikologis Bapak Ibu. Ya, nggak harus juga di Borneo Trader, bisa di yang lain kan, dicoba, semua coba, jangan takut. Kalau ditanya kenapa berbayar kalau bisa menghasilkan profit, ya kan membantu Bapak Ibu. Itu ada tenaga yang harus dikeluarkan, ada spend waktu yang harus dikeluarkan, menjawab pertanyaan, memberikan insight di grup, kan itu ada waktu yang dikeluarkan. Ya sama win-win solution lah. Ya tinggal Bapak Ibu mana yang cocok. Nah itu aja. Ya maaf kepanjangan Bapak Ibu ya. Jadi ya itu. Ya kembali lagi ke Elsa. Menurut saya Elsa cenderung ke atas lah. Kecil kemungkinan ke bawah. Kenapa nih? MACD-nya sudah sudut kemiringannya 45 derajat nih. Jadi ke atas lah harusnya. Apalagi ada big akumulasi. Lihat nih, KJET, JPT, PDR yang beli. Ya, itu aja. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya bagus Bapak Ibu. Bagus nih. Volume, aduh meningkat. Wah nih Bapak Ibu tarik ke belakang. Bahkan ini dari 2016 Bapak Ibu. Lihat nih, 2016. Resisten yang tidak pernah ditembus. Lihat Bapak Ibu. 10 tahun. Resisten yang tidak pernah ditembus dan dia swing low, artinya akan swing atas. Harapannya sih 1000 lagi. Harapannya. Mudah-mudahan jalan ya. Harapannya 1000. Ibaratnya, wah ini kalau Bapak Ibu, Elsa ini baru uptrend, baru all time high ya di tahun 2026. Harusnya nih masih mestinya kondisi ISG seperti ini. Kalau ISG bullish, harusnya bullish juga nih. Kalau melihat view monthly-nya, high selanjutnya 1000 lagi. Ya, Elsa. Mudah-mudahan sampai. Menarik Elsa. Itu aja. Lanjut Pegas ditutup di 1500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Lihat normal distribusi. Tapi yang beli juga lihat ada KJET, SS. Gak masalah. Ini. Pokoknya minggu kemarin dan minggu ini support. Tapi kasih toleransi aja, agak bawah dikit ya. Kita kasih 3% di bawahnya lah. Artinya 1450 jangan jebol exit. Ya paling cut loss Bapak Ibu berapa sih di Pegas? 4% maksimal. Tuh 1435 4% dah. Nih kalau dia tembus 1550, selesai sideways pendeknya ini. Ke atas nggak? Harusnya ke atas. Target tutup gap dividen lah minimal 15% di Agustus. Nah itu aja. Tuh risk yang 4%, rewardnya 15%. Oke nggak? Oke lah harusnya. Ya, untuk Pegas. Menarik. Tapi disclaimer. Lanjut PGO. PGO kemarin koreksi tipis 0,98%. Nggak masalah. Ini ke atas arahnya. Makin turun, makin beli. Risknya makin kecil. Ya kan? Tapi disclaimer ya. Bukan menyuruh membeli dan ini jangan ditelan mentah dia naik kembali. Lumayan dalam cut loss-nya 5%. Target reward kemana? Langsung tarik persimpangan jalan selanjutnya 1100 sampai 1110 tuh. Risk reward-nya 1:2. Oke nih. Ini pola.
Saya lupa nih nama. Ini pola patan flag nih. Ini tiangnya. Tiangnya ke sini nih. Nih. 1150 tuh. Siap-siap tinggal ngebreak 1050 bullish. PGO ya. MDKA. Wah, bagus juga MDKA nih. Nih. Open gap up. Ditutup menguat tipis 1,12% ke harga 2320. Bagus. Pakai support berapa? 2650. Jangan jebol. Oh, bukan 2650 tapi 2600 ya. Koreksi. Resistennya 2800 tembus bullish. Siap-siap Bapak Ibu bullish. Kemana arah ini baru start awal Bapak Ibu nih, dari Juni belum bullish nih, baru sideways. Bahkan kalau ditarik lebih panjang nih, dia sekali false breakout di Juni turun lagi dan low-nya makin tinggi nih, artinya membentuk higher low. Dan kalau itu di break ya minimal mudah-mudahan sampai sesuai target 3500 dan kebetulan di situ persimpangan jalan. Tuh. Tapi ya belum tentu bisa sampai juga, bisa lebih, bisa sampai, bisa kurang. Itu aja. Tergantung Bapak Ibu. Yang penting tuh risknya udah terukur. Profit yang ngikut aja. Yang penting risknya sudah terukur. Itu ya. Nih risk rewardnya. Tapi kembali lagi disclaimer Bapak Ibu ya. Cut lossnya ya 5% lah. Target reward. Tengah-tengah ambil 3000 dulu. Tuh 2 kali lipat kan. 10% habis itu apalagi kalau 3500 24%. Menarik MDKA. Lanjut emas. Aduh, emas udah naik lagi ya. Udah naik 4,76%. Udah dekat resisten 7000. Jadi saat ini gimana emas? Wait and see. Kalau saya mau beli emas, cicil beli aja. Pakai support 6000. Emas. Lanjut MBMA. MBMA kemarin ditutup menguat 3,48% ke harga 505. Akhirnya closing di atas 500. Dilihat dari broker summary-nya akumulasi. Kita lihat time frame bulanan. Swing low. Nah mudah-mudahan swing low beneran serius dan dia naik lagi. Targetnya ya upside 600 lah terdekat. Artinya ada peluang naik 20%. Mudah-mudahan. Pakai support berapa? Pakai support 460 jangan jebol. 470. Nah udah kecil tuh 470 jangan jebol. Cut loss-nya ya 7%. Sudah resiko kalau beli namanya harga tinggi ya. Kalau nggak mau risknya besar, beli dekat-dekat support secara teknikal kalau dilihat seperti ini. Tapi ya kembali lagi kalau Bapak Ibu yang seperti tadi saya bilang, dari harga beli Bapak Ibu mau cut loss 5% ya udah. Dari beli cut loss 5% ya udah nggak ada salah. Biarpun cut loss-nya ternyata di atas support masih di 480, 4%, 5% ya udahlah. Tapi karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman dan sistem tradingnya itu win rate-nya bagus, profitnya lebih besar, nggak salah. Kalau ada yang bilang salah, artinya dia yang nggak tahu ilmu Bapak Ibu yang bisa menghasilkan profit dari itu. Itu aja simple kan. Kembali lagi apa? Pengalaman. Ya, dan psikologis, kuncinya psikologis. Psikologis itu musuh terbesar trader seumur hidupnya dalam trading. Semakin besar uangnya, semakin psikologis mengganggu. Sehebat apapun buat sistem trading, kalau psikologisnya nggak bagus, tetap kacau juga akhirnya. Yang harusnya cut loss, disiplin, nggak cut loss. Padahal win rate-nya bagus, tapi dia nggak percaya, takut. Nah, itu kan. Jadi itu aja, MBMA. Lanjut BRPT udah konfirmasi juga swing low. Sudah di atas 1800. Terlihat dari broker summary-nya big akumulasi. Kalau dilihat time frame bulanan, bagus juga, volume kurang besar, tapi oke lah, candlenya bagus. Ini bisa jadi swing low, bisa Bapak Ibu nih. Setelah dia breakout dari 2020, 4 tahun yang lalu, retest. Nah, harapannya sih harusnya 2100 ini disentuh. Kita lihat ya. Untuk BRPT boleh beli nggak? Kalau pertanyaannya seperti itu. Lihat nih time frame weekly-nya 4 candle naik terus. Takutnya minggu depan ada candle merah dulu. Sedikit. Tapi kalau digas lagi bisa nggak ya? Bisa-bisa aja. Ya itu serba tanggung kalau kita sudah beli harga tinggi nih. Tiba-tiba dibawa turun bingung kan? Cut loss-nya dalam. Di bawah 1700 tuh cut loss-nya ya sekitar 10%. Reward-nya 14%. 2100. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik ya BRPT. Nah ini yang belum naik banyak nih. Brand yang ditutup di harga 3350 menguat 3,08%.
Dan dilihat dari broker smartnya small distribusi, nggak masalah. Mau small distribusi, big distribusi, selama nggak jebol 3.200 aman-aman aja. Itu aja kita pakai support itu. Resistennya 3.800, mudah-mudahan minggu depan jalan ke atas. Karena kalau memang mau bagus ya minggu ini swing low. Simple Bapak Ibu. Kalau sampai minggu depan dia jebol 3.200 ya udah ke bawah. Apalagi yang diharap. Tapi gimana kalau dia rebound, rugi dong saya cut loss. Nggak usah di cut loss. Tapi jangan menyesal juga misalnya dia terus turun. Jangan bilangnya nanti pas merespon market baru bilang tahu gitu saya cut loss saja. Waduh, bingung lagi kan. Tiap tahun itu aja masalahnya. Bingung. Serba salah. Gara-gara nggak disiplin dengan trading plan. Yang trading, yang investasi juga bingung. Kok saya hitung fundamentalnya bagus tapi sahamnya terus turun. Ya kan waktunya lama. Fundamental kan nggak dalam 1-2 hari, 3 hari, 10 tahun, bisa 2-3 tahun baru recovery. Beda cerita kalau trading ya itu juga tadi. Ya kan tiap tahun ya itu aja masalahnya. Bingung, salah. Ya tiap tahun itu aja masalahnya. Karena nggak disiplin. Investasi karena nggak tahan. Melihat orang lain profit, waduh kenapa saham saya nggak naik. Nah ya itu kan. Itu aja. Jadi itu aja untuk brand. Harusnya sih teknik rebound minggu depan. Target 3.800. Mudah-mudahan jalan. Ya. Itu aja. Brand. Antam disupport. Harus rebound nggak? Harus. Supportnya 2780. Tapi ada big distribusi. Nggak masalah. Kita pakai support minggu ini. 3 hari ke belakang. Low-nya 2800 jangan jebol. Kalau jebol ke bawah. Tapi kalau dia naik Bapak Ibu upsetnya lumayan tinggi nih. 10-15%. Dan dia belum naik banyak nih. Tuh. Cut loss-nya 44,4%. Target reward tuh 12%. Oke nggak risk reward seperti ini? Akus. Coba lihat time frame bulanan. Oke juga nih kalau kita tarik ke belakang. Ini dulunya resisten 2021. Dia retest setelah breakout. Oke nih coba lihat volume. Bagus sih Bapak Ibu. Harusnya Agustus hijau candlenya. Weekly-nya koreksi biasa, volume biasa. Ya ini bisa dikatakan masih sideways. Range pendek antara minggu depan ditarik naik atau dibuang. Udah gitu aja ya. Antam. Inco bagus karena laporan keuangannya bagus ya. Ditutup menguat 7,68%. Tembus 5.000. Valid nggak? Kalau dilihat dari broker semarinya terlalu lah ini kalau nggak valid. Siapa yang beli BBCC, DX, BKJ, PBK, KJ? Ya mestinya sih. Kalau ke bawah lagi terlalu lah. Ya. Menurut saya loh. Tapi ini disclaimer. Ini bukan ilmu pasti ini. Average mereka rata-rata di 5.000-an. Kalau trading jangka pendek ya. Ini kita bicara jangka pendek. Beda bicara fundamental. Karena kita mau cari profit yang pendek-pendek aja ya. Yang cepet-cepet aja lah. Cepet juga cut loss-nya. Kalau cut loss kan ya udah. Itu. Targetnya ke 5.500, 5.600. Lebih jenuh ke atas. Koreksi-koreksi dikit menurut saya ambil pakai support 5.000. Jangan jebol. Inco coba lihat time frame bulanan. Bagus bulanannya. Menutup penuh candle bulan lalu. Tapi volumenya kecil. Ya nggak masalah. Oke lah ya. Inco. Itu aja. Menarik. Teens. Apalagi teens. Menarik banget. Akumulasi. Apalagi itu. Kalau nggak salah ada cari FTSE itu kemungkinan besar unfreeze untuk IHSG di bulan Oktober apa September ya. Nah itu siapa tahu. Nah, nanti kalau siapa tahu nih ini kalau nggak salah tanggal 12 tanggal 13 nya kan ada review ya MSCI ya. Koreksi kalau salah ya. Siapa tahu benar-benar di unfreeze dan ada saham-saham Indonesia yang bisa masuk lagi MSCI. Dulu digadang-gadang kan TIS bisa masuk. Nah mudah-mudahan ini start awal. Apalagi sudah breakout. Pola ascending triangle. Target saya itu 4.500. Koreksi-koreksi dikit bisa ambil pakai support 3.500 saja. Support 3.500. Agak dalam aja kita pakai supportnya ya. Takut kegocek. Nanti kegocek itu lagi. Cicil beli aja ke bawah. Kalaupun beli harga sekarang cut loss-nya ya 10%. Ya nyampe itu 9% aja. Udahlah. Target reward 18%. Oke nggak 1/2? Bagus. Gap aja langsung ditutup. Gap kemarin berapa? Tuh dividennya kemarin sekitar
2,5% ditutup. Sudah. Oke nih, menarik. Tins ya. Kalau Burnet Trader udah beli kami. Udah beli kami ini. Kami beli di 3.000. Tanggal 29 kami beli nih. 3.520, 3.470 kami beli. Dan kemarin hampir kena cut loss. Karena kami cut lossnya di 3.410. Low kemarin waktu area beli kami itu 3.420. Tapi esokannya langsung open gap up. Nah itu. Untung-untungan lah ya. Akhirnya kami follow the trend. Target kami mudah-mudahan sampai 4.000 terdekat. Setelah itu 4.500. Mana buktinya nih Bapak Ibu? Kalau tertarik bisa bergabung dengan Burnet Trader. Ya itu aja. Tins. Akra bagus juga Bapak Ibu. Dia bagi dividen. Kalau di grup Burnet Trader saya suruh ambil dividen. Kenapa nih? Saya lihat harga minyak juga bagus. Secara broker semari juga dia itu bagus. Ada akumulasi dari BK, BB, CC, LG, AK. Itu broker-broker yang jarang dipakai retail juga kan. Walaupun ada CC, LG ya. LG itu Trimegah. Kalau nggak salah koreksi. Terus CC Mandiri Sekuritas. Tapi menurut saya oke. Nah, apalagi Bapak Ibu lihat kemarin Akra, Kumdet itu dibeli lagi oleh BK, YU, LG beli lagi kan. Kalau pandangan saya ya dapat dividen dan capital gain. Bulan ini juga kami dapat. Kemungkinan besar mudah-mudahan ya. Saya bilang ambil aja. Kalau dia turun gap down besok bisa tambah. Targetnya tembus 1.500, arah 1.800 di Agustus. Mudah-mudahan ini udah lama juga dia di bawah nih. Coba lihat time frame bulanan. Tuh bulanannya bagus candlenya Bapak Ibu. Volumenya juga oke. Walaupun lebih kecil tapi ini oke lah nih. Kalau dia tembus 1.500 ya. Ada peluang all time high untuk Akra ya. Itu aja. Mudah-mudahan benar dan kami bisa profit, dapat dividen dan capital gain dari Akra. Itu. Lanjut ESA juga bagus. Pakai support berapa? 600. Simple. Gak usah macem-macem lah indikator Bapak Ibu. Tinggal kalau dia turun buang, kalau dia naik take pay. Udah gitu aja kan. Ya kalau mau risknya kecil menawarnya agak bawah. Ya kan. Cicil beli aja ke bawah kalau tertarik. Target tetap sama 700 tembus, start bullish arah minimal 800 nutup gapnya ini. Coba lihat time frame bulanan. Bagus bulanannya. Ya, volume lumayan. Tapi menurut saya lebih cenderung ke atas juga lah. Yang penting ISG ke atas, sam-sam, nggak ada cerita ke bawah. Kalau ISG-nya turun, jebol 6.000 kita perlu waspada, itu aja. Terakhir NCKL ini masuk IDX 80 kalau nggak salah ya. Nah kemarin diakumulasi oke nggak oke, sayangnya nggak closing di atas 900. Pakai supportnya 845, 850 jangan jebol. Target 1000 terdekat. Ya lebih cenderung kemana? Ke atas. Disclaimer tapi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa bergabung lewat Stockbit, Ajaib, ataupun Tutut Sekuritas. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.